Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aden Muhammad Taufik. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun memaparkan hasil review yang saya lakukan terkait pengertian, fungsi dan lingkungan pendidikan. Maksudnya teman-teman, di dalam pemaparan kali ini tentang review buku yang selanjutnya mengenai pengertian pendidikan, lingkungan pendidikan, dan fungsi pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Untuk dalam proses belajar mengajar dan perkembangan siswa. Maksudnya teman-teman, dalam lingkungan pembelajaran tersebut, dalam proses pembelajaran tersebut, apa sih yang mempengaruhi terhadap lingkungan pendidikan tersebut? Di antaranya teman-teman, lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap pendidikan tersebut bagi siswa, itu yang pertama termasuk lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan psikologis. Di antara ketiga poin tersebut ada juga, selain dari ketiga poin tersebut, ada juga gitu teman-teman ya, lingkungan pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar dan perkembangan siswa. Di antaranya yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah. Nah teman-teman, dari keenam poin tersebut, dari mulai lingkungan psikologi, lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, serta lingkungan sosial, itu juga berpengaruh ya teman-teman terhadap perkembangan si siswa tersebut. Nah, poin yang kedua teman-teman terkait fungsi lingkungan pendidikan, di mana teman-teman fungsi lingkungan pendidikan ini memiliki beberapa poin penting terhadap fungsi lingkungan pendidikan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu teman-teman mendukung proses belajar dan perkembangan siswa dengan menyediakan fasilitas ataupun sumber daya yang memadai. Maksudnya teman-teman, dalam poin yang pertama ini merupakan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan melalui proses pembelajaran, sehingga itu teman-teman sarana prasarana tersebut dibutuhkan dan sangat penting terhadap hasil dari proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua, teman-teman menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi, siswa dengan siswa, guru dengan guru, ataupun siswa dengan guru, ataupun siswa dengan masyarakat. Maksudnya teman-teman, di dalam menyediakan kesempatan siswa untuk berinteraksi tersebut, itu merupakan suatu interaksi ataupun suatu interaksi sosial yang dilakukan oleh siswa untuk meningkatkan sosialnya terhadap di lingkungan sekolah tersebut, baik itu dilakukan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sekolah. Maka dari itu teman-teman, fungsi dari lingkungan pendidikan ini mengenai memberikan kesempatan terhadap siswa untuk berinteraksi, itu sangat penting teman-teman terhadap proses belajar mengajar. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena teman-teman, di dalam sebuah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dengan guru, yang dilakukan di dalam kelas, itu tentunya membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain. Poin yang ketiga teman-teman mengenai mempengaruhi motivasi terhadap minat belajar siswa. Maksudnya teman-teman, dalam mempengaruhi minat belajar siswa tersebut gitu ya, itu merupakan fungsi dari dari proses pembelajaran gitu ya, yang diberikan oleh guru. Nah, di dalam proses pembelajaran tersebut tentunya teman-teman harus menciptakan lingkungan yang sangat baik, positif, dan memberikan semangat, memberikan motivasi terhadap siswa agar dalam proses pembelajaran tersebut siswa tersebut lebih meningkat gitu ya terhadap minat ataupun minat dalam belajar tersebut. Nah, poin yang keempat mengenai
mengembangkan keterampilan siswa. Maksudnya teman-teman, mengenai mengembangkan keterampilan siswa ini merupakan fungsi dari lingkungan pendidikan tersebut. Kenapa disebutkan fungsi? Karena teman-teman, tugas seorang guru di dalam melakukan proses belajar mengajar itu merupakan suatu proses suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap siswa untuk menanamkan keterampilan gitu ya. Untuk menanamkan keterampilan ataupun mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Di antaranya teman-teman, salah satunya itu keterampilan berbahasa. Di antara keterampilan berbahasa ini memiliki 5 tingkatan. Yang pertama keterampilan membaca, keterampilan menulis, gitu ya, dan sebagainya. Salah satunya kita akan ambil contoh keterampilan membaca. Keterampilan membaca tersebut itu merupakan sangat penting teman-teman terhadap sebagai bekal gitu untuk masa depan bagi siswa tersebut. Kenapa sebagai bekal gitu terhadap siswa tersebut? Karena teman-teman ya, di dalam keterampilan membaca ini merupakan bekal yang sangat penting gitu bagi siswa untuk melanjutkan jenjang ke selanjutnya sebagai sarana keterampilan untuk untuk menerima ilmu gitu ya, menerima berbagai khasana ilmu yang akan diberikan dari jenjang-jenjang selanjutnya. Nah, poin yang terakhir yaitu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dirinya. Maksudnya teman-teman, di dalam fungsi lingkungan pendidikan ini tentunya tidak hanya keterampilan saja yang dikembangkan, melainkan potensi juga gitu teman-teman harus dikembangkan. Salah satunya kita ambil contoh potensi yang ada di dalam diri siswa. Contohnya potensi yang dimiliki oleh siswa A untuk meningkatkan potensi seperti di bidang olahraga voli. Maka si guru tersebut harus bisa mengembangkan teman-teman dan menyediakan sarana prasarana untuk mengembangkan potensi tersebut agar di dalam proses pembelajaran tidak hanya materi saja yang disampaikan, tidak hanya materi saja yang diberikan kepada siswa, melainkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa terkait bidang olahraga ataupun sebagainya, maka potensi tersebut gitu ya teman-teman harus dikembangkan oleh guru tersebut. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya poin yang ketiga ya dari pengertian fungsi dan lingkungan pendidikan. Sekarang masuk ke dalam ranah poin yang ketiga mengenai jenis lingkungan pendidikan. Di dalam jenis lingkungan pendidikan ini memiliki 3 poin. Yang pertama lingkungan fisik. Di mana lingkungan fisik ini merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh guru atau oleh pemerintah ataupun lembaga pendidikan terkait ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Itu merupakan lingkungan fisik teman-teman. Maksudnya teman-teman, dari lingkungan fisik tersebut merupakan sebuah sarana prasarana yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk melakukan proses belajar mengajar agar menciptakan menciptakan gitu ya pembelajaran efektif dan efisien terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan. Maka dari itu teman-teman, lingkungan fisik ini itu sangat berperan penting teman-teman, karena jika tidak ada lingkungan fisik seperti ruangan kelas itu dapat mempengaruhi juga terhadap hasil belajar siswa. Poin yang kedua yaitu tentang lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini merupakan interaksi yang dilakukan oleh siswa, baik itu siswa dengan siswa dengan guru ataupun siswa dengan masyarakat. Maksudnya teman-teman, di dalam lingkungan sosial ini merupakan sangat mempengaruhi gitu ya teman-teman terhadap lingkungan pendidikan ataupun proses belajar mengajar yang dilakukan dalam kelas. Kenapa teman-teman bisa sangat penting gitu ya di dalam lingkungan sosial ini? Karena teman-teman, lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi gitu teman-teman terhadap hasil belajar siswa. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena lingkungan yang tidak baik ataupun lingkungan yang negatif gitu dapat juga gitu menurunkan terhadap hasil belajar siswa. Maka dari itu teman-teman, di dalam proses belajar mengajar menekankan juga gitu ya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan agar lebih interaktif, lebih efektif,
dan lebih hidup gitu, lebih hidup gitu ya teman-teman, yang pada saat melakukan proses belajar mengajar yang disampaikan oleh guru. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang lingkungan psikologi, di mana lingkungan psikologi ini terkait suasana belajar, motivasi, dan minat siswa. Nah, adapun teman-teman, lingkungan psikologis ini gitu ya, merupakan yang kondusif gitu, yang dapat membantu siswa dalam merasa termotivasi dan memiliki minat belajar yang tinggi. Maksudnya, dalam lingkungan psikologis ini tentunya gitu teman-teman, jika melakukan proses belajar mengajar, maka si guru tersebut harus gitu teman-teman ya, meningkatkan meningkatkan motivasi terhadap siswa agar lebih tinggi gitu teman-teman terhadap belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas, sehingga tidak memberikan dampak gitu, ataupun tidak memberikan lingkungan psikologis tersebut tidak nyaman terhadap siswa yang sedang belajar. Maka dari itu, intinya teman-teman, di dalam lingkungan psikologi ini, bagi seorang guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif, lebih efisien, lebih efektif gitu ya teman-teman, sehingga menumbuhkan rasa motivasi tersebut gitu, rasa motivasi belajar tersebut kepada siswa, sehingga lebih tinggi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman itu hasil dari review buku pada kali ini. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.